Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok orang mendatangi Gus Fuad Pleret. Katanya mereka hendak melakukan tabayun, klarifikasi. Tapi nyatanya ketika diperkenankan berbicara baru beberapa kalimat, oknum yang bernama Aris berdiri dan hendak melakukan percobaan penganiayaan kepada Gus Fuad Pleret. Ini sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan. Dengan ulama saja mereka berani su'ul adab, berani ngelunjak. Gus Fuad itu kan bukan ulama sembarangan. Kendati pun beliau relatif masih muda, beliau adalah keturunan ulama. Dari bapaknya, beliau adalah terah dari Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Artinya ada darah Nabi juga yang mengalir di beliau. Jadi jalur ibunya, beliau adalah keturunan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ada jalurnya, ada kekerabatan dengan Kesultanan Jogja. Artinya betapa mereka dengan ulama saja berani su'ul adab. Ini warning bagi kita semua betapa premanisme yang mengatasnamakan agama telah membabi buta, nggak pandang siapa yang akan dia aniaya. Ada beberapa catatan penting yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, bagi kita semua, ketika tidak setuju dengan konten apapun, tidak perlu ngamuk-ngamuk, cukup buat kontra narasinya. Artinya, nggak setuju dengan konten Gus Fuad, nggak perlu marah-marah, buat saja kontra narasinya. Entah setelah saya perhatikan, konten Gus Fuad itu merupakan peringatan, dan peringatan itu penting bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Gus Fuad hanya mengingatkan, kalau mendakwahkan agama itu jangan ngancam-ngancam, jangan nakut-nakuti. Dan itu peringatan yang baik buat kita semua. Lantas kemudian nggak perlu bereaksi dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau kita marah-marah dan ngamuk-ngamuk, berarti kita tersinggung. Kalau kita tersinggung, berarti kita merasa demikian. Lo ngapain mesti marah? Ngapain mesti ngamuk-ngamuk kalau kita tidak merasa yang sedemikian rupa? Yang kedua, saya ingin tegaskan, negara tidak boleh kalah dengan preman. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme yang mengatasnamakan agama. Kadang-kadang mereka menyebutnya ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebetulnya kalau kita ingin pahami al-amru bil ma'ruf, kita memerintahkan kepada kebajikan, itu ada etikanya, ada adabnya. Yang pertama harus bil hikmah, harus dengan hikmah yang baik. Wa mau'izatil hasanah, yang kedua harus dengan nasihat yang baik. Kalaupun berdebat, berdebat dengan cara yang terbaik. Sedangkan wan nahyu 'anil munkar, yang namanya memberantas kemungkaran, itu merupakan wewenang negara. Negara yang punya kewajiban untuk memimpin upaya pemberantasan kemunkaran. Dalam hal ini negara punya alat, yakni aparat penegak hukum. Nah, fungsi kita sebagai umat sekedar mengingatkan, berdakwah, menyampaikan dan menasihati, bukan melakukan tindakan main hakim sendiri. Di sini saya ingin tegaskan, sadarilah, ada orang-orang yang dengan bahasa agama tapi menebar ancaman dan ketakutan, sederhananya arogansi yang mengatasnamakan agama. Dan negara tidak boleh kalah dengan premanisme yang mengatasnamakan agama. Anda bisa tonton lanjutan ceramahnya. Kita tuh jadi beban gitu loh. Orang kalau sudah ngaku Habib, mengklaim dirinya keturunan Rasulullah, tapi ngomong saenak udile dewe gitu, saenak cangkeme dewe gitu, maki-maki, marah-marah, memprovokasi. Itu jangan diikut oleh kita, jangan dicontoh. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz kok ngomong begitu? Ya, saya harus menjawabnya ini. Kalau dibiarkan begitu saja seakan-akan yang kayak gitu tuh benar gitu, betul-betul mewakili umat Islam, padahal tidak ada.
Dakwah Islam tidak boleh mencaci maki, doa yang buruk-buruk, melaknat. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Ini bahasa kitanya begini, Pak. Saya gunakan bahasa yang awam banget. Payah manusia itu, kata Allah. Cangkemnya itu cangkem elek. Subhanallah. Kata Allah, payah manusia itu cangkemnya cangkem elek. Ngomong maki-maki, menghina, melaknat, doa yang buruk-buruk. Latah betul cangkemnya, melaknat, berdoa yang buruk-buruk. Doa mintakan azab sebagaimana latahnya dia minta kepada kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Manusia memang cenderung tergesa-gesa. Ditegur oleh Allah. Tidak boleh. Dakwah itu isinya sedemikian rupa. Terus kita ngambil pelajaran. Memang sebetulnya panjenengan mesti tahu, Pak. Beban umat Islam itu di situ. Nabi itu yang sholat semalam suntuk, yang doanya nggak kelar-kelar, sahabat yang nunggoni nganti pegel wasal. Cuman pengen protes nggak berani sama Nabi soalnya. Temen ujung-ujungnya nanya juga, Nabi minta apa sih? Panjang betul. Kata Nabi, yang ku minta cuman 3. Tapi kok lama betul, kata sahabat. Karena yang satu belum dikabulkan, kata Nabi. Ku minta lagi. Nah itulah perkara yang paling aku khawatirkan, kata Nabi. Emang minta apa? Yang aku minta dan tidak dikabulkan, kata Nabi, wa sa'altuhu Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku ini tidak saling membinasakan. Umatku ini tidak saling gontok-gontokan, tidak saling berantem, tidak saling berperang. Sayang doa ini kok enggak dikabulkan. Nah ini, Pak. Nabi itu perkara yang paling ditakuti Nabi itu perkara itu. Ketika umatnya terjebak adu domba. Tidak akur satu sama lainnya. Dan sepeninggal Nabi kita harus ngambil pelajaran. Ini historis ya, Pak. Ini sejarah, fakta yang tidak bisa ditutupi. Kita ingat betul adu domba di masa Khalifah Utsman bin Affan. Tuduhannya apa? Khalifah tidak adil. Kan selalu begitu, khalifahnya zolim. Coba kita lihat, Pak. Orang sekarang kan bikin masyarakat ini nggak percaya sama pemerintah, bikin narasi pemerintah zolim. Tanya balik kali panjenengan, Pak, zolim yang mana? Zolim apanya? Apanya yang zolim? Ada yang korupsi kitbiyen, ada yang korupsi itu, Pak. Dia kalau ketangkap KPK ya tanggung jawab sendiri dianya. Nggak ketangkap KPK, tunggu akhirat nantinya, nggak mungkin lewat. Tapi dibikin masyarakat itu nggak percaya sama pemerintahnya sendiri. Dibuat sedemikian rupa. Sama kayak Utsman dulu. Padahal kan nggak mungkin kan Khalifah Utsman melakukan itu. Zalim, nggak adil, korupsi, nggak mungkin. Tapi karena sudah terlanjur fitnah, merajalela, maka muncullah demo 40 hari 40 malam. Yang demo tuntutannya apa? Utsman mundur dari khalifah atau mati. Karena Khalifah Utsman tidak mau mundur, maka ditusuk dadanya. Nah yang nusukkan sahabat sendiri. Wafat meninggal dunia yang beliau sedang membaca Al-Quran. Padahal nggak mungkin Khalifah Utsman korupsi. Karena beliau itu menantu Nabi dari 2 putri Nabi. Dijamin masuk surga. Nggak mungkin kan? Dan apalah dayanya orang umur 79 tahun, Pak. Sudah hampir 80 tahun kok dibegitukan. Nah itulah adu domba. Hati-hati. Nggak lama di baiat Imam Ali, tambah provokator, tukang fitnah. Ali belum menangkap pembunuh Utsman, berarti Ali lah dalang pembunuh Utsman. Nambah lagi tukang fitnah itu, Pak. Maka muncul demo besar-besaran di Basrah. Terjadilah perang Jamal, perang antara sahabat Nabi. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Ini kerjaan siapa nih? Provokator. Kalau dengan baca di dalam sirah ya, kitab-kitab sejarah itu, di zaman itu banyak orang yang baik bersumpah, wallahi Ali sudah menyimpang, wallahi Ali dalang pembunuh Utsman. Banyak bersumpah demi Allah. Makanya kalau sudah banyak orang, Pak, di urusan politik dikit-dikit demi Allah ngangkat Quran, tapi untuk politik tuh demi Allah, dia pendusta itu, tukang ngadu domba itu.
Ibu-ibu pengajian aja tak ajarin, Bu, kalau lakinya dikit-dikit ngomong demi Allah mah papa nggak selingkuh. Ketahuan itu. Dia sedang berbohong sebetulnya. Karena mengapa? Mengucapkan demi Allah itu nggak gampang. Nah, di zaman perang Jamal itu terlalu banyak orang yang bersumpah demi Allah, tapi tujuannya itu apa? Mendelegitimasi pemerintah. Tujuannya agar masyarakat tidak percaya sama pemerintah. Perang Jamal. Nyusul 6 bulan berikutnya perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Ini kerjaan siapa lagi nih? Provokator. Mengapa itu sampai terjadi perang? Karena ngapa? Fitnah politik yang mengatasnamakan agama. Kayak sering saya sampaikan, hati-hati dengan pembajak agama. Orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan ambisi politik. Jadi Islam itu tidak boleh, Pak, jadi baju politik. Setuju gak kira-kira? Nggak boleh. Islam itu adalah nilai, pedoman kehidupan moral akhlak. Yang paling sadis sebetulnya perang Ka'bah. Perang Ka'bah itu paling sadis, Pak. Karena ngapa? Ka'bahnya rontok. Kalau yang perang itu Abraha, enak, Pak. Langsung dikirim burung ababil. Enak. Kalau yang nyerang Ka'bah itu Abraha, enak menyelesaikannya. Cuman yang nyerang Ka'bah waktu itu sesama orang Islam, perang hancur. Karena ngapa? Gubernur Mekah perang sama Malik bin Marwan Al-Hakam. Jadi masih keturunan Bani Umayyah, larinya ke Baitullah, ke dalam Masjidil Haram. Perangnya di Masjidil Haram pakai ketapel lontar batu berapi itu loh, Pak. Dilemparin, Masjidil Haram terbakar, Ka'bahnya rontok separuh. Jenengan bisa ngebayangin kalau perangnya sekarang. Masjidil Haram hancur, apa kata dunia, Pak? Itu terjadi di zaman kekhalifahan Bani Umayyah itu. Gara-gara apa? Kok bisa kayak gitu? Politik. Saya ingin politik. Makanya jenengan tak ajarin, jangan terlalu percaya sama isu-isu politik itu. Apalagi yang tujuannya ngajak kita ngelawan negara sendiri, jangan percaya. Itu sudah terjadi soalnya. Sampai Gubernur Mekah Abdullah bin Zubair ini kan sahabat Nabi, tertangkap dan dihukum pancung oleh mereka. Subhanallah. Sesama orang Islam loh, Pak, itu Islam semua agamanya gitu, paten-paten Islamnya. Tapi mengapa sesama sahabat bisa mencabut pedang? Karena politik, bukan karena iman.